Saya rasa mengumpulkan uang memang sesulit itu untuk kita lakukan, dan saya tahu kamu yang menonton video ini juga mengalami kesulitan untuk bisa mengumpulkan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang biasanya atau daripada yang ingin kamu kumpulkan gitu. Ya, sebagai buktinya ya sampai sekarang uang kita masih sedikit, padahal kita sudah bekerja sangat giat setiap hari, bahkan sampai kita lupa waktu. Tapi entah kenapa rasanya uang yang kita kumpulkan masih segitu-segitu saja gitu. Tidak pernah ada peningkatan jumlah yang signifikan dari tabungan yang kita miliki maupun investasi yang kita miliki. Jadi di sini kita akan berusaha untuk membedah tempat-tempat kita mengeluarkan uang yang biasanya selalu menguras gaji yang kita dapatkan setiap bulannya. Dan saya yakin kalau kamu bisa menghentikan proses pengeluaran-pengeluaran ini, kamu akan bisa memiliki lebih banyak uang untuk kamu simpan maupun untuk kamu investasikan, ya sekitar 50% jauh lebih banyak daripada yang biasanya. Karena kita sebagai rakyat Indonesia biasanya mengeluarkan biaya-biaya yang terlalu berlebihan atau terlalu banyak dari semua aspek yang akan kita bahas di bawah ini. Maka dari itu, di sini saya sudah mengumpulkan 7 biaya yang harus dihindari untuk memiliki banyak uang. Dan saya yakin kalau kamu bisa benar-benar mengurangi pengeluaran-pengeluaran di aspek-aspek yang akan kita bahas ini, kamu akan memiliki jauh lebih banyak uang daripada sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke biaya yang harus dihindari untuk memiliki banyak uang. Yang pertama, yaitu adalah hutang konsumtif. Dan seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat kita di Indonesia ini, kita cenderung untuk memiliki gaya hidup yang terlalu berlebihan daripada yang seharusnya kita miliki. Kita mungkin mendapatkan gaji kita setiap bulannya gitu, 1 bulan sekali, tapi keinginan-keinginan kita untuk membeli barang-barang yang kita inginkan biasanya kita tabung selama 1 bulan penuh. Dan saat kita sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan kita, barulah kita membeli semua barang yang sudah kita kumpulkan untuk kita beli selama 1 bulan penuh tersebut. Sampai kadang-kadang kita harus berhutang atas nama self reward, yang padahal yang kita lakukan itu semua hanyalah untuk memenuhi keinginan dan ego yang terpendam yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, kalau kamu ingin memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya, kamu memang harus benar-benar menghentikan hutang konsumtif ini. Dan bagi kamu yang sedikit keberatan tentang apa yang saya sampaikan di sini, kita lihat saja di luar sana, pinjol selalu ramai, tempat meminjam uang selalu ramai, bahkan kita cenderung untuk selalu meminjam uang sebelum kita mendapatkan gaji kita setiap bulannya. Yang padahal hal tersebutlah yang bisa membuat kita memiliki kualitas keuangan yang sangat minim, bahkan minus, dan lebih rendah daripada yang harusnya kita miliki. Karena setiap berhutang kita pasti terjerat bunga. Dan bagi kamu yang cenderung untuk menggunakan kartu kredit dalam berbelanja atau membeli barang-barang setiap harinya, itu sebaiknya kamu hindari. Karena kartu kredit juga memiliki sistem berhutang yang tentu saja di situ kamu haruslah membayarkan bunga dengan jumlah tertentu yang sudah disediakan atau yang sudah ditetapkan oleh pencipta kartu kredit yang kamu gunakan. Kemudian biaya yang harus dihindari untuk memiliki banyak uang yang kedua adalah biaya langganan yang tidak digunakan. Kalau kamu sudah berhenti berhutang, kemudian kamu sudah berhenti menggunakan kartu kredit, sekarang kita ke langkah yang berikutnya, yaitu adalah dengan menghentikan langganan-langganan yang tidak kamu gunakan. Karena memang tidak sedikit dari kita masyarakat Indonesia itu suka sekali berlangganan pada sesuatu yang lagi viral gitu, atau yang lingkungan kita itu sedang sukai atau geluti, yang padahal kita tidak benar-benar menyukai hal-hal tersebut atau kita tidak benar-benar memanfaatkan langganan yang kita miliki ini. Jadi contoh langganan yang dimaksudkan di sini adalah, yang pertama itu adalah langganan di tempat gym, kemudian yang kedua adalah langganan streaming online. Bukankah kita ingin memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya? Tapi kenapa kita malah menyedekahkan uang kita pada sesuatu yang tidak benar-benar kita gunakan? Ya, kalau kamu benar-benar memanfaatkan langganan ini dengan sangat baik gitu, misalnya ya sampai 70% ke atas gitu, ya kamu bisa tetap berlangganan karena itu adalah hal yang benar-benar bermanfaat dan berfungsi gitu langganannya. Dan kalau kamu hanya menggunakan langganan ini sekitar 70% ke bawah, bahkan sampai 50%, berarti kamu sedang membuang-buang uang yang kamu miliki.
Maka dari itu ya jangan terlalu banyak langganan gitu. Cukup satu saja langganan, tapi tetap kamu manfaatkan dan kamu gunakan secara rutin. Kemudian biaya yang harus dihindari untuk memiliki banyak uang yang ketiga adalah makan di luar terlalu sering. Ini biasanya kita lakukan karena lingkungan yang kita miliki, karena teman-teman yang kita miliki cenderung untuk mengajak kita untuk makan di luar. Ini memang bukanlah hal yang terlalu buruk untuk kita lakukan, tapi jangan terlalu sering. Karena kenyataannya kalau kita terlalu sering makan di luar, uang atau biaya yang kita perlu keluarkan untuk makanan yang kita beli di luar akan sangat jauh lebih mahal daripada saat kita memasak makanan secara mandiri di rumah. Bahkan harganya itu bisa terlalu jauh, seperti satu porsi makanan yang kita beli di luar bisa bernilai 10 porsi makanan yang kita masak secara mandiri. Dan kita adalah orang yang biasanya makan ya setiap harinya itu ya minimal 2 kali sehari gitu. Dan kalau kamu terlalu sering makan di luar, tentu saja pengeluaran yang kamu akan lakukan itu akan sangat membeludak yang sampai membuat kamu jadi orang yang terlalu boros. Dan bagaimana kita akan memiliki lebih banyak uang daripada yang sebelumnya kalau kita hanya fokus untuk memenuhi gengsi dan gaya hidup. Maka dari itu ya tekanlah gengsi dan gaya hidup kamu yang berlebihan dan mulailah untuk memasak lebih banyak di rumah. Kemudian biaya yang harus dihindari untuk memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya. Yang keempat adalah pembelian impulsif. Ini mungkin adalah racun yang paling besar yang menggerogoti keuangan kita masyarakat Indonesia. Apalagi sekarang toko sudah ada di smartphone kita, yaitu toko online atau e-commerce. Yang saya yakin kamu yang menonton video ini bahkan memiliki banyak sekali barang yang ada di sekitaran kamu yang sudah kamu beli di toko online, yang padahal barang tersebut sekarang sudah tidak kamu gunakan sama sekali. Cobalah lihat di sekeliling kamu, apakah ada barang-barang yang sudah kamu beli di toko online dan tidak kamu gunakan sampai sekarang. Kalau ada, berarti kamu harus mulai untuk mengurangi proses berbelanja online ini. Ada satu hal yang bisa kamu gunakan, yang bisa kamu terapkan, yang akan langsung bisa membuat kamu memiliki lebih banyak uang, jauh lebih banyak uang daripada yang sebelumnya, yaitu adalah dengan menghapus toko online yang ada di smartphone kamu. Jadi hapuslah semua aplikasi-aplikasi tersebut. Walaupun kamu nanti terasa begitu membutuhkan sebuah barang, jangan sekali-kali kamu mendownload aplikasi ini. Karena memang kenyataannya ya banyak dari kita yang mengeluarkan uang bahkan berjumlah 50% dari gaji yang kita miliki hanya untuk membeli barang di toko online yang ada di smartphone kita ini. Ya, dengan kata lain kita bisa menyimpan 50% lebih banyak uang daripada sebelumnya kalau kita menghapus aplikasi toko online yang ada di smartphone kita ini. Maka dari itu ya, kalau kamu tidak bisa menghapusnya, paling tidak kurangilah proses berbelanja ini. Dan fokuslah untuk membeli barang-barang yang kamu butuhkan, bukan barang-barang yang kamu inginkan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah kita membutuhkan atau hanya menginginkan sebuah barang? Jawabannya cuma satu, kamu harus bisa menunda proses pembelian barang tersebut. Jadi tundalah proses pembelian barang yang kamu inginkan dan kamu lihat di toko online yang kamu miliki itu sekitar 1-3 minggu. Karena dalam kurun waktu tersebut otak kamu bisa mencerna dengan matang apakah barang yang kamu lihat ini kamu butuhkan atau kamu inginkan. Jadi saat kamu melihat barang tersebut di awal waktu jangan langsung beli. Kamu tundalah selama 1-3 minggu. Dan setelah 3 minggu kamu bisa melihat barang itu lagi. Dan kalau kamu masih merasa membutuhkannya, berarti kamu memang benar-benar membutuhkannya. Karena kalau kamu tidak membutuhkannya, kamu tidak akan tertarik lagi. Karena otak kamu sudah lebih segar untuk mencerna apakah barang yang kamu lihat ini kamu butuhkan atau hanya kamu inginkan. Kemudian biaya yang harus dihindari untuk memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya. Yang kelima adalah asuransi yang berlebihan. Asuransi itu memang baik untuk kesehatan kita dan untuk melindungi uang kita di masa depan, karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi nanti. Entah itu kita diserang penyakit atau mungkin ada sesuatu yang menimpa kita yang mengharuskan kita untuk berobat dengan jumlah atau dengan nominal uang yang terlalu banyak. Dan disinilah manfaat dari asuransi. Tapi sayangnya asuransi bisa menjerat kita secara finansial kalau asuransi tersebut terlalu berlebihan. Yang mana biaya yang kita keluarkan untuk asuransi tersebut terlalu mahal, yang padahal kegunaannya itu ya sangat sedikit dalam hidup kita. Jadi saran saya ya jangan terlalu
berlebihan dalam mengambil asuransi, dan pilihlah asuransi yang sesuai kebutuhan saja gitu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu paranoid tentang masa depan. Ya, serahkan saja semuanya pada Tuhan dengan tetap mengambil asuransi yang kita butuhkan yang jumlahnya tidak terlalu berlebihan. Kemudian biaya yang harus dihindari untuk memiliki banyak uang yang keenam adalah biaya perawatan yang terlambat. Jadi dalam hidup kita setiap harinya kita pasti sering menggunakan sesuatu barang gitu yang ada di rumah kita. Dan sayangnya tidak sedikit dari kita yang lalai dalam perawatan barang-barang tersebut. Yang pertama itu biasanya perawatan rumah, barang elektronik, dan juga kendaraan. Jadi ketiga aspek inilah yang harus kita benar-benar perhatikan perawatannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak terlalu memperdulikan perawatan dari barang-barang yang kita miliki ini, barang-barang tersebut akan sangat berkemungkinan besar untuk mengalami kerusakan, yang mana nanti akan membuat kita mengeluarkan uang yang lebih besar daripada yang seharusnya. Maka dari itu kalau kamu memiliki beberapa barang atau alat-alat yang ada di rumah kamu yang harus segera menjalani perawatan, langsunglah rawat barang tersebut. Karena saat kamu merawat barang tersebut, kamu memang mengeluarkan uang, tapi uang yang kamu keluarkan tidak akan jauh lebih besar daripada uang yang harus kamu keluarkan saat barang tersebut rusak di masa depan. Maka dari itu ya rawatlah barang-barang yang kamu miliki dengan baik. Kemudian biaya yang harus dihindari untuk memiliki banyak uang yang terakhir atau yang ketujuh adalah investasi yang terlalu serampangan. Jadi investasi itu memang harus dimiliki oleh setiap orang kalau orang tersebut ingin menjadi orang kaya di masa depan. Kenapa? Karena investasi berarti kamu menabung uang. Dengan uang tersebut memiliki nilai yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan memang di dunia ini tidak ada orang kaya tanpa investasi. Yang salah adalah saat kamu berinvestasi pada sesuatu atau tempat-tempat yang tidak kamu pahami, hanya karena kamu melihat tempat tersebut sedang viral gitu, atau ada orang yang berinvestasi di tempat tersebut dan kamu ingin mengikutinya. Jadi ya kamu berinvestasi di situ. Itu adalah sebuah cara yang salah untuk berinvestasi. Berinvestasi harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait alasan kamu berinvestasi di tempat tersebut. Misalnya kamu ingin berinvestasi di saham, di reksadana, di cryptocurrency dan sebagainya. Dimanapun kamu berinvestasi, kamu harus benar-benar paham terkait semua hal yang harus kamu ketahui tentang tempat kamu berinvestasi ini. Karena dengan begitu kamu akan memiliki resiko yang semakin sedikit dalam tempat kamu berinvestasi. Karena memang semakin sedikitnya pemahaman kamu tentang investasi yang kamu miliki, semakin besar pula resiko yang akan kamu dapatkan. Maka dari itu berhentilah untuk berinvestasi hanya karena ikut-ikutan atau hanya karena kamu melihat ada orang yang sukses di tempat investasi tersebut. Tapi pelajarilah secara lebih mendalam dan lebih mendetail terkait kenapa kamu berinvestasi di tempat yang kamu pilih saat ini. Dan semua itu akan membuat kamu menjadi orang yang benar-benar memiliki resiko yang semakin sedikit daripada yang sebelumnya. Dan sayangnya berinvestasi secara serampangan ini kadang merenggut uang kita terlalu banyak dan tidak sedikit orang yang bahkan ditipu oleh tempat mereka berinvestasi. Maka dari itu ya pelajarilah dengan lebih mendetail di mana kamu ingin menaruh uang kamu, di mana kamu ingin berinvestasi di masa depan. Jadi saya harap video ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kamu, karena memang kalau kamu benar-benar bisa menghentikan pengeluaran-pengeluaran di aspek-aspek ini, kamu akan menjadi orang yang jauh lebih memiliki banyak uang daripada sebelumnya. Sekian dulu dari program diri kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.